Udah siap nih ibadah ya siang hari ini? Sekalipun di rumah aja, tapi kita mau bersuka cita, mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yuk kalau yang bisa on cam dong. Asik. Biar saya lihat nih wajah-wajah ganteng dan cantik-cantiknya yang ada di rumah. Sip. Berapa banyak yang siang hari ini siap memuji dan menyembah Tuhan? Boleh kasih reaction jempol? Boleh kasih love, boleh apapun juga. Mantap. Yes. Siang hari ini kita mau fokus sama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Sekalipun di rumah aja, nggak ada yang membatasi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita mau memuji Tuhan, sungai sukacitamu. Yang bisa bangkit berdiri di rumah. Kita mau menari bersama-sama. Kita mau bergoyang bersama-sama buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang besar atas hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sungai sukacita. Mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan sungai, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Katakan sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi sebab hanya Tuhan, sebab hanya
hanya Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, dan katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Yes, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Siang hari ini, apapun kondisi teman-teman, saya mengajak kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau, sebab Engkau baik bagi hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau fokus kepada Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kau yang ada di tempat ini, Kau yang ada di rumah-rumah Tuhan. Jesus. Pulihkan
Tuhan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan ku, Tuhan. Bentuk sesuai rencana-Mu, bentuk sesuai kehendak-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, Bapa yang kekal. Kami bermazmur bagi-Mu, kami agungkan Engkau, Raja di atas segalanya. Haleluya, ini hati kami, ini hidup kami. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, bentuklah sesuai rencana-Mu, Tuhan. Sebab Kau Allah yang berdaulat, Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hati kami seperti hati-Mu. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur yang bisa mengubah kami hanyalah kasih-Mu, yang bisa membentuk kami karena kami mengakui kami punya latar belakang yang mungkin keras, mungkin kasar, mungkin tidak tahu berterima kasih dan banyak hal. Tetapi kasih-Mu lah yang mampu mengubah kami, Tuhan. Kasih-Mu lah yang mampu meluluhkan hati kami yang keras ini. Bentuklah kami seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau hadir di tempat di rumah kami masing-masing dan kami percaya bahwa kehadiran-Mu menyembuhkan,
Kehadiran-Mu membangkitkan, kehadiran-Mu memulihkan, kehadiran-Mu memberikan pengharapan. Karena hari ini kami hidup karena kami percaya kepada Engkau semata-mata karena kasih-Mu, semata-mata karena kemurahan-Mu, dan semata-mata karena anugerah-Mu. Kami siap siang hari ini untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu yang sudah ada dalam batin kami, supaya kami memahami firman-Mu, dan kami dimerdekakan, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucapkan syukur. Semua kita yang percaya, katakan amin. Shalom, selamat siang, saudara-saudaraku, teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya ada yang masih pelajar, SMP, SMA, yang kuliah, yang sudah alumni, yang hari ini juga sudah menjadi seorang profesional bekerja. Apapun, seperti apapun keadaanmu hari ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap baik buat kita. Dia baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau enggak keberatan, boleh lambaikan tangan, sama-sama katakan amin, saya percaya. Puji nama Tuhan. Tema kita hari ini memuridkan bangsa. Mari kita membuka Alkitab kita. Dari Matius pasal 28, kita akan membaca ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Hari ini kita bukan sekedar mendengarkan khotbah, karena kalau mendengarkan khotbah, saya yakin ada banyak khotbah yang bagus. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Teman-teman, siapkan Alkitab. Kalau ada catatan kertas yang ingin Anda tulis, itu jauh lebih baik karena kita mau belajar firman Allah. Matius 28, saya akan bacakan buat teman-teman mulai ayat yang ke-16. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu, perhatikan saudaraku, teman-teman, 11 orang berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, jadi secara fisik mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, garis bawahi. Ternyata realitanya ada beberapa murid yang masih ragu-ragu. Karena Yesus tahu ada yang ragu-ragu, maka ayat yang berikut, Yesus mendekati. Saudaraku, seperti apa rasanya didekati oleh Yesus? Kalau hari ini ada di antaramu yang ragu, yang bimbang, maka ada pesan firman hari ini. Dia ada dalam batinmu, dia tidak kemana-mana. Dikatakan ayat 18, Yesus tahu ada beberapa murid yang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, untuk memastikan, untuk meyakinkan mereka. Apa yang dia katakan? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, garansi kekal. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, teman-teman, kira-kira apa yang menjadi respon Anda kalau Anda diundang oleh seseorang yang Anda kenal? Tentu dalam pelayanan youth, Anda pasti sudah kenal yang namanya Ko Aris, Bang Saud, Alboin, itu gelarnya, ya. Mungkin juga kenal Joshua Putra, ya, yang hari ini juga hadir. Kemudian Ko Andri Dharma dan Ko Ivan. Bagaimana respon Anda kalau mereka mengundang Anda? Diundang, ayo datang ya ke tempat ini jam sekian hari ini. Maka akan ada bermacam-macam respon. Bagi yang udah kenal yang mengundang, mantap, ayo kita ke sana. Maka kita akan ajak orang lain karena ada undangan yang spesial dari orang yang sudah Anda kenal. Saya yakin
respon teman-teman seperti itu. Yang ngundang benar kok, jelas. Ya, bukan di prank Bapak Ibu Saudaraku. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, murid-murid di ayat 16 dikatakan ke-11 murid. Ke-11 murid dapat undangan dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa murid-murid sudah kenal siapa yang meminta mereka untuk datang ke Galilea. Yesus Kristus Tuhan kita memilih murid-murid untuk tujuan yang kekal. Ketika Yesus memilih saudara dan saya, maka pemilihan dia bukan untuk waktu yang tertentu. Tetapi yakinlah, apapun kondisi kita, Yesus memilih kita untuk satu proyek kekal. Tidak main-main. Dan kalau hari ini kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka ketika Tuhan mengundang kita untuk terlibat di dalam pemuridan, maka itu adalah pilihan dan kehormatan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada pilihan. Mari kita coba renungkan ketika Yesus datang ke Danau Galilea. Apakah dia hanya melihat Simon Petrus dan Andreas saja? Saya yakin pada waktu Yesus berjalan dia lihat banyak orang toh di danau tersebut. Tetapi dia bertemu dengan Andreas, dia bertemu dengan Simon. Kita tahu ceritanya. Allah merencanakan sesuatu yang luar biasa, kekekalan. Ketika dia ketemu di Danau Galilea, maka Tuhan bilang, Simon, ayo ikut aku. Pertanyaannya, apakah di danau itu hanya ada 1-2 orang? Saya yakin ada banyak orang. Hal yang sama, di dunia ini ada banyak, saudaraku. Jumlah penduduk 7 miliar. Dan kalau hari ini Anda dan saya oleh anugerah Tuhan, diselamatkan oleh anugerahnya, dipilih oleh anugerahnya, ditetapkan oleh anugerahnya, maka katakan dimanapun engkau berada, ini adalah pilihan dan kehormatan. Seperti saya katakan di awal, ada saja respon setiap orang berbeda-beda ketika ada yang mengundangnya. Ini pasti prank nih, kayaknya si kokonya sama abang suka ngeprank. Abaikan saja. Ketika diundang undangan penting, enggak, saya sedang ada kesibukan yang lain. Padahal undangan itu sangat penting, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu, ketika Tuhan mengajak muridnya ke Bukit Galilea, di sini kita lihat Yesus melihat ketaatan yang dimiliki oleh para murid itu sangat-sangat jitu apa yang Tuhan lihat. Kita tahu latar belakang para murid itu macam-macam. Dan mereka adalah orang yang biasa. Bukan orang yang hebat. Tetapi ketika sudah berdoa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis. Kemudian setelah dia berdoa puasa, sejak saat itulah dia menyampaikan kerajaan sorga di mana-mana. Dan dia memerlukan murid-muridnya. Diundanglah murid-muridnya, murid-murid datang. Ketika melihat menyembah, sekalipun kita garis bawahi, ada yang ragu-ragu. Sudah bersama dengan Tuhan ragu-ragu. Saudaraku, kalau ada di antaramu ragu-ragu, jangan merasa bersalah. Jangan merasa terintimidasi. Mungkin mengatakan, saya tuh bisanya apa? Kita tuh nggak bisa apa-apa, saudaraku. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa apa-apa. Tetapi karena kita memberikan diri kita, maka Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhan yang memampukan kita untuk menyampaikan kabar baik itu. Keraguan-raguan Tuhan Yesus itu ditegaskan ketika dia mendekati mereka. Wow, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dia Tuhan, dia sahabat, dia mentor, dia guru yang baik, dia sahabat yang baik. Dia tahu ada murid-murid yang ragu. Karena Yesus ingin menyampaikan satu pesan yang maha agung, yaitu mandat. Amanat agung itu hanya diberikan kepada 11 muridnya. Dan lewat 11 inilah Injil diberitakan. Jadi poin yang pertama, apapun keadaanmu, yakinkan, pastikan, mantapkan dalam hatimu bahwa aku ini adalah pilihan daripada Allah. Dan ini suatu kehormatan. Baik, sama-sama katakan di tempatmu, amin. Puji nama Tuhan. Rick Warren
mengatakan, engkau ada di bumi ini bukan kebetulan. Bahkan saudaraku, mohon maaf permisi bicara, kalaupun ada seorang anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri yang tidak sah, kalau Allah mau panggil anak itu, maka tidak ada yang kebetulan. Kalaupun ada di antara saudara mungkin latar belakang keluargamu, waduh keluarga saya ini broken, keluarga saya orang yang biasa-biasa, tidak terkenal dan lain sebagainya. Mungkin kau merasa orang tuaku petani, mungkin kau merasa aku dari, ya ada teman-teman kita dari Papua, saya dari Papua ini, orang tua saya petani dan lain sebagainya. Merasa minder, merasa tidak bisa, ngomong aja nggak bisa, saudaraku. Sebenarnya bisa ngomong, Bapak Ibu saudaraku ya. Ingin bagi berkat pun, kamu ajalah dan sebagainya. Jadi Rick Warren mengatakan, engkau ada di bumi ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang kebetulan. Tetapi ada rencana Allah yang besar dan mulia dalam hidupmu. Allah punya planning, Allah punya maksud, Allah punya rencana yang begitu luhur, begitu mulia, begitu indah buat saudara. Dan saudara ada hari ini, di gereja ini, dilayani, yakinkan, gak kebetulan. Karena saya tahu akan ada rancangan Tuhan yang besar ke depan lewat hidup saudara dan saya. Sekalipun saya katakan kita tidak banyak tahu, pengetahuan kita tentang firman terbatas. Mohon maaf, mungkin ada orang latar belakangnya minder. Untuk ngomong ke 4-5 orang aja udah gemetaran dan lain sebagainya. Mungkin kata-katanya nggak teratur. No problem Bapak Ibu Saudaraku. Ya, teman-teman dikasih Tuhan. Tapi intinya, aku ada di bumi ini. Tidak ada yang kebetulan. Ada planning Allah yang besar. Dan percayalah, Anda yakinkan dipakai Tuhan besar dalam hidupmu. Mazmur 67 ayat yang kedua dikatakan, utuslah kami ke segala penjuru dunia. Itu bagian kita. Kita minta kepada Tuhan. Utuslah kami ke segala penjuru dunia. Untuk memberitakan, apa dikatakan, kuasamu yang menyelamatkan dan rencanamu yang kekal bagi segenap umat manusia. Rencana Allah itu kekal. Amin. Rencana Allah itu kekal bagi semua umat manusia. Ayat ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita, Allah punya rencana. Ingat itu bukan rencana, bukan rencana saya. Rencana manusia itu tidak kekal, saudaraku. Rencana manusia itu tidak kekal, tetapi rencana Allah kekal. Dia punya rencana, yaitu supaya umat manusia mengalami kemuliaan Tuhan. Bagaimana supaya umat manusia itu, bangsa-bangsa mengalami kemuliaan Tuhan? Dia butuh engkau dan saya. Dia butuh kita yang sudah ditebus oleh Dia oleh anugerahnya. Sampai kepada bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan, saya berhenti sebentar. Kita akan mendengarkan satu kesaksian dari rekan kita, Amos. Yang saya tahu, dia oleh karena profesi dia bekerja di Afrika. Oke Amos, saya berikan kesempatan. Mari teman-teman, pasang telingamu dan hatimu. Kita dengarkan saudara kita, Amos. Shalom semuanya untuk abang dan kakak-kakak dan teman-teman youth semuanya. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih sudah boleh membagikan pengalaman saya ke Afrika. Di sini saya sebagai pengalaman saya ke Afrika itu anugerah Tuhan ya saya bisa berangkat ke Afrika di masa pandemi seperti ini ya. Terus awalnya saya ke Afrika itu karena abang ipar saya, suami kakak saya itu kebetulan kerja di Afrika Gabon di bagian minyak sawit. Sekitar bulan Juli 2020 abang ipar saya itu pulang ke Indonesia. Karena saya dekat sama abang ipar saya jemput dia ke bandara dan banyak obrolan yang saya obrolin dengan abang ipar saya. Singkat cerita, saya diajakin ke Afrika untuk mencari pengalaman di minyak sawit atau di pabriknya gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir, Afrika itu kayak gimana ya? Terus Gabon tuh kayak gimana ya negara Gabon? Akhirnya saya cari-cari negara Gabon kayak gimana. Terus pemerintahannya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana. Yang buat saya makin semangat itu, saya tertantang aja untuk ke Afrika karena bagi saya pengalaman luar biasa bisa berangkat ke Afrika. Nah, setelah saya pikirkan, saya renungkan, saya teguhkan,
saya mau berangkat ke Afrika gitu. Terus pas mau berangkat, saya mulai tanya lah, lingkungan di minyak itu kayak gimana. Terus saya tanya abang ipar saya jawab, masyarakat di sana, lingkungan kelapa sawit itu masyarakatnya baik, terus banyak anak-anak, dan ada gereja di lingkungan minyak kelapa sawit itu. Nah, di situ pas saya tahu ada gereja di lingkungan minyak kelapa sawit itu, ya itu semakin saya pengen berangkat lah ke Afrika, karena pengen tahu juga gimana sih gereja di sana tuh kayak gimana. Terus singkat cerita, bulan Oktober 2020 saya berangkat ke Afrika tuh, vaksin yellow paper saya berangkat, divaksin dulu semua dokumen, berangkat dari Soekarno-Hatta, transit di Ethiopia, habis Ethiopia lanjut lagi ke Gabon. Nah, setelah nyampe Gabon tuh beda gitu ya, maksudnya kok kayak gini gitu ya, maksudnya saya ngerasa bersyukur di Indonesia gitu, karena pas nyampe Gabon, saya melihat kayak Indonesia tahun 90 gitu. Dari mulai saya beli kartu perdana, nah di sini tuh kartu perdananya kartunya Libertis. Libertis, terus mulai beli kuota di sana 50 giga, buat saya kaget gitu ya, harganya tuh 1,2, beda banget sama di Indonesia. Makanya pas saya bandingkan dengan Indonesia, saya di Indonesia tuh ngerasa bersyukur banget gitu, apa-apa kayaknya lebih murah di Indonesia dibandingkan di Afrika, sedangkan di Afrika fasilitasnya jauh gitu. Nah, setelah sampai Gabon tuh, mulailah masuk ke perusahaan ya. Di masa pandemi itu saya mulai merubah pikiran saya, pola pikir saya dengan mulai bersosialisasi dengan orang lokal sekitar. Dan setelah beberapa bulan saya di minyak kelapa sawit itu, saya mengurus imigrasi kan. Imigrasi itu ke kota. Saya diantar sama driver, Pak Imeh, dan Ibu Jo, admin kantor. Nah, selama di perjalanan tuh saya ngobrol-ngobrol, dan setelah makan siang, mulailah saya cerita. Saya orang Indonesia, di Indonesia itu pelayanan di gereja, saya pelayanan di gereja itu sebagai pemusik, musiknya itu drummer. Nah, mereka kaget gitu pas ngeliat saya ternyata pemusik gitu kan. Mereka kan taunya kita datang ya pekerja, bukan di bidang lain lagi gitu. Pas tahu saya pemain musik, mereka antusias gitu. Amos, boleh tolong nggak ajarin anak-anak di sini untuk main drum, gimana bisiknya main drum. Nah, yang bikin saya semakin antusias tuh ya, saya datang jauh-jauh ke Afrika, apa yang saya inginkan, saya pengen pelayanan, saya pengen memberkati mereka di sana, bisa gitu. Maksudnya saya bisa eh, mengenalkan Tuhan kepada mereka gitu kan. Dari sisi musiknya, yang bisa saya bawakan ke mereka adalah menyatakan Kristus hadir di mereka, bahwa saya orang Indonesia itu mengasihi orang lokal di sana, bahwa saya orang Indonesia itu benar-benar tidak memandang perbedaan agama, suku, kulit, dan bangsa. Dan mereka tuh melihat saya tuh memang berbaur dengan mereka ya. Saya banyak bermain dengan anak-anak di sana, mengajarkan mereka bagaimana sopan santun, dan bagaimana setiap yang kita beri, mereka bilang terima kasih gitu. Yang akhirnya saya merenungkan firman Tuhan itu membuat akarnya tuh jadi kuat di hidup saya gitu, untuk memuliakan nama Tuhan bersama mereka. Itu sih yang membuat saya semakin semangat lagi berangkat ke Afrika. Begitu sih, Bang. Terima kasih Amos, terima kasih untuk kesaksiannya. Sekali lagi itu semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Kita doakan supaya Amos jadi berkat di sana. Dan saya berharap teman-teman ketika mendengarkan kesaksian ini, batinnya itu antusias. Ternyata tidak ada yang sia-sia ketika kita masuk di dalam pemuritan, kita diajar, kita belajar, dan kita boleh semakin mengenal Tuhan. Puji nama Tuhan. Anak muda, John Wesley mengatakan, 10 pemuda yang sungguh-sungguh murid Kristus akan dapat mengguncang dunia, menjangkau dunia, menggetarkan pintu neraka, mempunyai hidup yang berkenan kepada Tuhan. 10 pemuda saja. Hari ini ketika kita tahu Allah memilih kita, semata-mata karena kemurahan Dia, hargai itu saudaraku. Kalau kita tahu sebagai anak muda yang dikenal dengan kecepatannya,
Anak muda yang dikenal dengan antusiasnya. Anak muda yang dikenal dengan idealisnya. Anak muda yang dikenal dengan semangatnya. Serahkan itu kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama John Wesley, saya percaya dia tidak asal-asal ngomong. 10 pemuda yang sungguh-sungguh telah menjadi murid Kristus. Saya percaya setiap saudara yang ada di dalam ibadah Zoom ini adalah murid Kristus. Yang telah dibentuk oleh Tuhan dan terus dibentuk oleh Tuhan. Terus diproses oleh Tuhan dan mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa, sama seperti Yesus. Pola pikir, hidup, dan semuanya itu menjadi sama seperti Yesus. Ketika engkau murid Kristus, John Wesley mengatakan bahwa kita mampu menggoncang dunia. Amin. Kita mampu menjangkau dunia. Kita mampu membawa banyak orang untuk orang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Terlebih dahulu hidup kita menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan siang hari ini kita ingin belajar dari kisah Yosia. Mari kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-34. 2 Tawarik pasal 34, dan saya memberikan pesan kepada semua orang muda di tempat ini, setelah kebaktian ini bisa baca tuntas pasal 34 sampai 35, bagaimana kisah hidup Yosia. Ayat pertama, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita baca pasal sebelumnya, bagaimana ayahnya adalah Raja Amon yang tidak takut akan Tuhan. Jadi Yosia ini dilahirkan dari keluarga, dari seorang ayah yang tidak takut akan Tuhan. Ya, bisa baca di ayat atau pasal sebelumnya. Pesannya apa, saudaraku? Kalau ada di antara engkau anak muda, saya mendengar kesaksian Ko Adi Dharma ya, yang pada waktu ibadah streaming, bagaimana dia keluarganya latar belakang budaya. Betul ya Ko Adi Dharma ya? Boleh lambaikan tangannya? Ya, bagaimana Ko Adi bisa diubahkan oleh Tuhan. Sekalipun keadaan keluarganya seperti apa yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau pakai, katakan amin, kalau Tuhan yang mau, tidak ada yang bisa ngalangi. Kecuali dirimu sendiri yang menghalangi itu. Tetapi Tuhan akan terus kejar, Tuhan akan terus cari. Karena apa? Allah punya rancangan yang luar biasa. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa luhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Baik, kita lihat kisah Yosia. Pasal 34 ayat yang kedua. Di pandangan Tuhan, sebagai orang muda, saudara dan saya perlu untuk merenungkan, perlu untuk memikirkan, perlu untuk memutuskan, supaya hidup saya, hidup kita sebagai orang muda, di pandangan Tuhan. Sering sekali orang mencari perhatian orang lain, supaya dianggap oleh orang lain penampilannya oke dan lain sebagainya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana engkau dan saya di pandangan Tuhan. Di ayat yang kedua, Yosia, ia melakukan, perhatikan, apa yang benar. Bukan melakukan apa yang populer. Anak-anak muda tentu senang untuk melakukan yang populer. Supaya apa? Supaya dikenal dan sebagainya. Saya katakan tidak salah. Tetapi yang Tuhan inginkan di pandangan Tuhan, engkau dan saya melakukan apa yang benar. Perhatikan, di mata Tuhan. Dan hidup seperti Daud bapa luhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini menarik. Kalau teman-teman baca, tentunya Yosia tahu bagaimana hidup ayahnya. Ya, bagaimana jahat ayahnya, bagaimana menyembah berhala dan lain sebagainya. Dan ketika Tuhan panggil dia, ketika Yosia menjadi raja, dia tidak meratapi masa lalunya. Dia tidak meratapi bagaimana hidup ayahnya. Tetapi ketika dia membuat keputusan di masa mudanya, ia melakukan yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud.
bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hari-hari ini sebagai orang muda ada banyak hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita tahu. Dan kalau kita nggak berjaga-jaga, kita bisa terjerat di dalamnya. Kita bisa terjerat di dalamnya, kita bisa menjadi serupa dengan dunia. Roma pasal 12 katakan, ya, janganlah hendaknya kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang penting, yang perlu berubah itu di dalam. Makanya lagu pada saat kita firman Tuhan, pulihkan, pulihkan. Ya, hatiku, pulihkan. Kasih Tuhan yang bisa memulihkan kita. Apapun latar belakang keluargamu, apapun latar belakang masa lalumu, dengarkan baik-baik. Yosia tidak menangisi, tidak meratapi, tidak menyesali ayahnya. Keluarganya yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi Yosia, dia belajar. Dia belajar dari bapak leluhurnya Daud. Sehingga dia berkenan di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ada banyak hal yang bisa menjerat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Sekali lagi, siapa yang tahu? Yang tahu hanya saya dan saudara. Kita bisa baik di depan orang tua kita, bisa baik di depan pembimbing kita, bahkan mungkin kita bisa menyampaikan hal-hal yang rohani, yang luar biasa. Sah-sah saja saudaraku. Tetapi yang paling penting adalah waktu engkau dan saya memiliki relasi dengan Tuhan, bersekutu secara personal dan pribadi, engkau bisa bilang, Tuhan, apakah kemarin aku sudah menyenangkan hatimu belum? Tuhan, apakah 2 hari yang lalu kayaknya Tuhan pasti kecewa ya dengan hidupku ya, karena aku tidak mentaati engkau. Apakah Tuhan marah? Tidak. Dia pasti mendekati engkau dan memberitahu, nak, aku ingin engkau berkenan. Aku ingin engkau senantiasa menyenangkan hatiku. Hai orang muda, hidup yang paling indah adalah ketika di masa mudamu, katakan amin, engkau menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ketiga, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah, Daud bapak leluhurnya. Menarik sekali kalau nanti rekan-rekan pelajari ini. Kenapa dia mencari Allah? Daud bapak leluhurnya. Saya tegaskan, karena Yosia tahu seperti apa hidup ayahnya. Tetapi dia, ketika dia masih muda belia, wow. Sini pasti banyak yang muda belia ya. Umur 15, 16, 17. Putuskanlah untuk kau mencari Allah. Ada hasrat yang kuat untuk mencari Allah. Ingat teman-teman, mencari Allah itu bukan rombongan, bukan ikut-ikutan, bukan trennya, tetapi itu satu keputusan kita. Ada hasrat yang paling dalam, gua tuh butuh Tuhan. Engkau tahu kondisimu di kampus seperti apa. Engkau tahu ketertekananmu di kampus, di keluarga, engkau mungkin dibully teman-temanmu, engkau yang tahu. Tetapi ketika engkau mengerti firman ini, ada Yesus yang mengasihi engkau. Ada Allah yang memilih engkau. Engkau bilang, Tuhan, aku membutuhkan engkau. Aku mencari engkau. Kalaupun aku minta pertolongan orang tuaku, sah-sah saja. Meminta pertolongan pembimbing, sah saja. Tetapi yang abadi adalah ketika engkau mengatakan, Tuhan, aku cari engkau. Aku butuh engkau. Keadaan keluargaku seperti ini, keadaan orang tuaku seperti ini, keadaan keuangan keluargaku seperti ini, keadaan studiku seperti ini, keadaan di sekolahku seperti ini. Oh, apapun itu, tetapi sebagai orang muda, seperti yang dikatakan firman Allah, semasa engkau muda, buat keputusan sama seperti Yosia untuk dia mencari Allah. Katakan amin. Ada satu kehausan dan kelaparan yang begitu luar biasa, dia butuh Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-teman, sahabat Tuhan. Yang kedua dikatakan sejak masa mudanya, Yosia mencari Tuhan. Amin. Bagaimana dengan saudara? Ketika ia masih muda, pastikan hari ini engkau yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan, aku orang muda.
Ketika saya lahir baru 1 Juli 87, tetap tampilkan saja. Ya. Menjadi orang Kristen tetapi nggak pernah diajarkan untuk mencari Tuhan, nggak pernah diajarkan untuk mencari kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Tidak pernah tahu apa itu rancangan Tuhan. Saya hanya jadi orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Saya rajin dengan aktivitas gereja. Saya ikut lomba semua dan ada juaranya. Bahkan sampai sempat lomba juara baca Alkitab. Bayangin, konyol nggak saudaraku? Tetapi itu gak pernah mengubahkan hidup saya. Tapi ketika lahir baru 1 Juli 87, oleh karena anugerah Tuhan, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, engkau sejak SMP sudah ada persekutuan komsel, engkau punya pembimbing, bukankah itu hal yang luar biasa? Ketika engkau SMA, engkau punya pembimbing, engkau bisa belajar mengerti apa itu kehendak Tuhan, apa itu yang dimaksud mencari Tuhan, apa itu yang dimaksudkan mengandalkan Tuhan, apa itu yang namanya berdoa, apa itu namanya jaminan keselamatan, apa itu jaminan jawaban doa, dan banyak pengajaran yang hari ini engkau bisa dengarkan, engkau bisa tonton, engkau bisa baca. Tetapi persoalannya bukan sekedar memuaskan luarmu, tetapi sama seperti Yosia, putuskan untuk engkau sejak masa mudamu, katakan amin, mencari Allah. Mencari Allah tanggung jawab pribadi. Mencari Allah dimanapun kau berada, ada satu hasrat yang luar biasa. Yang terdalam dalam hidupku adalah ingin mencari Dia. Karena apa? Ketika kau mencari Dia, Dialah yang bisa memuaskan engkau. Ketika kau mencari Dia, Dialah yang bisa memuaskan dahagamu dan rasa laparmu. Dia akan menyampaikan hal-hal yang baik tentang engkau dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, ayat 3-7 saya ingin bacakan. Pada tahun ke-8 dari pemerintahnya ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah, Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur lulukannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sudah itu ia kembali ke Yerusalem ketika Yosia berkenan di hadapan Tuhan, dia mencari Tuhan. Maka saudaraku, ada satu impact, ada satu dampak bagi kita ketika engkau relasimu dengan Tuhan begitu baik, begitu indah, engkau menjaga hubunganmu dengan Tuhan begitu kudus, maka engkau dan saya tentu tidak akan menyukai hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Yosia hatinya dipenuhi dengan hati Tuhan. Dia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Mesbah para Baal dia robohkan yang itu dilakukan oleh ayahnya. Tulang-tulang para imam dibakarnya. Dia merobohkan segala mesbah. Dari tiang berhala di kota-kota dihancurkannya. Pemazmur bilang, hatiku hancur ketika merindukan rumah Tuhan. Remuk hatinya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hai orang muda yang kuat yang dikasih Tuhan. Kalau engkau dan saya merindukan Tuhan sebagai hal yang utama dalam hidupmu sebagai orang muda, hasratmu begitu menggebu-gebu untuk mencari Tuhan, maka manifestasi dari keintiman kita dengan Tuhan, tentulah kita tidak akan mau melihat keadaan di sekitar kita yang hari ini kita nggak tahu seperti apa berhala modern, Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman dikasih Tuhan. Ada banyak berhala modern hari ini yang tidak kita ketahui. Tetapi maukah kita menghancurkan itu, melepaskan itu, karena kita rindu sekali supaya di masa muda kita, saudara dan saya berani melawan arus.
Melakukan yang benar itu berani melawan arus. Tapi melakukan yang populer supaya ada banyak yang memfollow saudara. Supaya engkau disebut keren dan hebat. Enggak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika engkau berani melawan arus. Pertanyaannya, Om, relevan gitu Om hari ini melawan arus? Saya kembalikan pertanyaan itu kepada saudara. Kalau engkau memiliki keintiman dengan Tuhan, Tuhan mampu berbicara dalam batinmu dan dia beritahu itu salah nak. Saya yakin seberapa banyak di antara kita pasti pernah mengalami. Iya ya, salah. Itulah Roh Kudus berbicara kepada kita ketika intim kita dengan Tuhan. Yosia lakukan ayat 3 dan 7 saat usia 20 tahun. Dia mentahirkan rumah Tuhan. Bagaimana rumah Tuhan di pelayanan youth hari ini? Apakah engkau berani, hai anak muda, ketika melihat yang nggak benar? Aduh, nggak enak kok Aris, nggak enak Bang Saud. Mau menyampaikan kebenaran, nggak enak. Entar dibilang sok rohani dan sebagainya. Apakah engkau pernah ngalami hal itu? Jangan terlalu serius-serius amat. Nikmati dunia. Jangan terlalu heboh. Jangan terlalu ngeroh banget lah. Jangan. Kita ini hidup di dunia ini, nikmati masa muda kita. Kalau itu keputusanmu, maka engkau akan tahu akhirnya. Yang berikutnya, memperbaiki rumah Tuhan. Pasal 34 ayat 8 sampai 13. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri, dari rumah Tuhan ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maasea, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Saudaraku orang muda, relasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, berdampak kita tentu tidak suka yang dari dunia ini. Sekalipun saya tinggal di dunia ini, tetapi saya tidak boleh serupa dengan dunia. Dampak berikutnya, Yosia ingin memperbaiki rumah Tuhan. Dia ingin mengembalikan hadirat Tuhan, dia ingin mengembalikan rumah Tuhan itu, sehingga dia memperbaikinya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai, dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua, dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun dari antara orang-orang Lewi itu, ada yang menjadi panitra, pengatur, atau penunggu pintu gerbang. Bukankah ini hal yang luar biasa? Relasi Yosia dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kemampuan bagi dia untuk memperbaiki rumah Tuhan. Hari ini hai orang muda, jangan merasa bahwa engkau tidak diberikan kemampuan oleh Tuhan. Hari ini kau diberikan kemampuan oleh Tuhan, besok kau diberikan kemampuan oleh Tuhan. Tak kalah engkau mengatakan, Tuhan aku mau mencari engkau setiap waktu. Tuhan aku ingin memperkenan hidupku di hadapan engkau ya Tuhan. Dan Allah akan memampukan kau untuk memperbaiki orang-orang muda. Untuk kau memperbaiki orang-orang yang rusak. Untuk kau memperbaiki anak-anak muda yang stres. Untuk memperbaiki banyak orang yang mungkin kabur dari rumahnya. Untuk memperbaiki orang yang mungkin putus cinta. Yang hatinya hancur. Yang ditolak sana sini. Itu banyak di depan kita. Banyak di sekitar kita saudaraku. Kita akan menjadi aware. Punya rasa empati itu tak kalah. Persekutuan kita dengan Tuhan intim. Jangan lupa. Jangan hanya intim dengan Tuhan. Tapi kita nggak mau merobohkan berhala-berhala modern. Itu keputusan ada pada saudara dan saya. Dan ketika itu kau lakukan, maka engkau ingin memperbaiki.
Anak-anak PA-mu engkau perbaiki karena pertolongan Tuhan. Supaya dia mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Kalaupun anak-anak rohanimu, aduh ini macam-macam. Ada yang susah, ada yang begini, ada yang begini. No problem. Engkau tinggal datang dan mencari Tuhan. Karena yang mengubahkan orang itu bukan kita. Yang mengubahkan Tuhan, dia pakai kita. Lewat apa? Misalnya tadi Ko Adi Dharma pernah kesaksian. Bagaimana hidup dia seperti ini? Dia alami dalam keluarganya, maka itulah cara Tuhan untuk dia nanti mengkonseling banyak orang muda dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya mengalami. Halo, jangan putus asa, jangan kecewa, seperti apapun keberadaanmu. Jangan lihat ke belakang, tapi lihatlah kepada apa yang Tuhan mau panggil dalam hidupmu. Dimanapun kau berada, perbaiki rumah Tuhan. Amin. Ketika kau perbaiki rumah Tuhan, maka lihat, tadi kita dengar kesaksian Amos. Terima kasih Amos. Tadinya mau pergi kerja, punya kenalan dengan abangnya dan sebagainya, bukan kebetulan. Betul, kebetulan dia dekat sama abangnya. Masa enggak dekat sama abang? Tapi dia ke Afrika. Saya percaya itu bukan karena perkara yang kebetulan. Mazmur 139, sejak dalam kandungan, kitab kehidupan kita sudah ditulis oleh Tuhan. Haleluya. Kitab, semua hidup kita sudah dituliskan Tuhan dalam kitabnya. Tinggal bagian kita. Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau Tuhan. Next. Ayat 14-33, panjang sekali. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaran Musa. Langsung saja kita ke ayat 22. Maka pergilah Hilkia, sebelumnya. Ya, ayat 21. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Bukankah ini menarik saudaraku? Ketika ditemukan Taurat Tuhan itu, kalau kita baca bagaimana Yosia mengoyakkan hatinya ketika dia mendengarkan perkataan Taurat Tuhan itu. Ini bukankah luar biasa? Sehingga dia mengatakan bagaimana kehangatan murka Tuhan yang curahkan kepada kita. Karena apa? Nenek moyang kita yang tidak memelihara firman, yang tidak takut akan Tuhan. Dihancurkan oleh Tuhan. Tujuan Yosia ketika dia dapat perkataan Tuhan itu, maka hati dia, dikoyakkan hati dia, maka dia rindu sekali supaya bangsa Israel, umat Tuhan, itu mencintai perkataan Tuhan. Dia tidak mau seperti ayahnya, seperti leluhurnya, seperti orang tuanya yang dibinasakan oleh Tuhan karena tidak mencintai Tuhan, karena menyembah berhala. Maka poin yang berikut, anak muda, apakah engkau mencintai perkataan Tuhan atau engkau mencintai yang lain? Pilihlah untuk kau mencintai Tuhan. Pilihlah engkau untuk mencintai perkataan-perkataan Tuhan. Seorang murid, teman-teman pasti semua kita pernah masuk sekolah bukan? Kita masuk sekolah, kita belajar, betul? Kita ada guru yang mengajar kita. Kita ikut ujian, kadang lulus, kadang tidak lulus. Kok kadang-kadang sih? Harusnya lulus terus ya. Tapi itulah kehidupan. Ada kesulitan yang kita hadapi di dalam sekolah. Tentu saudara nggak mungkin mundur, kecuali engkau memutuskan, bye-bye, saya nggak mau sekolah lagi. Jika engkau mengatakan, bye-bye, saya nggak mau sekolah, ya kita akan menjadi orang yang pasti pengetahuan itu penting, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ketika engkau masuk tingkat 1, tingkat 2, SMP dan seterusnya, pelajaran makin sulit. Kalau pelajaran makin sulit berarti engkau dimampukan untuk berarti naik kelas. Amin. Nggak mungkin kelas 3 SMP belajarnya yang 6 SD. Misalnya kelas 3 SMP, saya nggak mau yang sulit-sulit, saya masih yang mau SD. 2 tambah 2 sama dengan 5, oh salah. 2 tambah 2 sama 4 dan sebagainya. Karena enak, nggak mungkin. Seorang murid itu harus naik level, katakan amin. Semakin sulit, semakin tidak mudah jalan. Semakin tidak mudah jalannya, tetapi tak kala engkau memiliki persekutuan dengan Tuhan, keputusan yang benar mencari Tuhan, keputusan untuk berkenan di hadapan Tuhan karena anugerahnya, keputusan yang tepat untuk tidak mencintai berhala dunia, keputusan yang tepat untuk memperbaiki rumah Tuhan.
Engkau diberi kemampuan untuk memperbaiki anak-anak muda. Sedikit kesaksian, minta izin panitia. Di ibadah tadi pagi, ketika Januari 2020, saya menghadiri pemakaman anak rohani saya. Beberapa yang di pelayanan bimbel tahu orang ini. Perjalanan waktu yang tidak mudah mendidik dia. Tahun 2020 awal, saya datang ke RCM, Cipto Mangunkusumo Jakarta, karena dia sudah koma. Dia divonis dokter hanya usia 6 bulan, tetapi dia diperpanjang Tuhan 12 tahun. Tahun 2017, dia bilang, "Bang, saya ada di Bandung ini. Boleh ketemu saya?" Oke, saya ketemu di hotel di daerah Supratman. Ketika kami ketemu, dia peluk saya, dan dia bilang seperti ini, "Bang, ini anak PA abang yang urakan itu." Tetapi dia menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Pada waktu saya menghadiri pemakaman, saya kaget karena ada orang asing, Nigeria, yang memberikan kesaksian di makam itu. Saya WA dengan istrinya, "Betul Bang, orang ini kecewa dengan pendeta, kemudian ketemulah dengan Dodo almarhum. Sama-sama keras dan lain sebagainya. Tetapi setiap hari dia datang ke rumah kami Bang. Terus datang ke rumah, dia ajarkan firman. Terus datang ke rumah, dia ajarkan firman. Terus sampai akhirnya orang Nigeria sama orang Batak ternyata kompak. Bisa." Dan dalam kesaksian itu, istrinya juga menuliskan WA kepada saya. Sekarang ada banyak orang yang dilayani oleh, kita sebut dia namanya Mr. G dari Nigeria. Hidup manusia hanya Tuhan yang tahu. Pada waktu saya menangani dia dalam pemuritan, waduh, sampai saya harus ke universitas tempat dia kuliah. Ini benar enggak? Dia harus tidak melanjutkan sekolahnya. Banyak persoalan dan lain sebagainya. Suatu ketika saya pulang sama penatua Bang Robin, naik mobil Bang Robin, lalu saya bilang, "Bang, kepalaku kok kenapa cenat-cenut? Saking stresnya." Saya jujur katakan, stresnya nangani orang ini. Sempat terputus dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di akhir hidup dia begitu giat melayani Tuhan. Dia begitu setia. Dia begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dalam sakit leukemianya dia tetap melayani Tuhan. Ketika mohon maaf perutnya membesar, dia bilang, "Bang tolong doakan." Tapi dia tidak pernah mempedulikan diri dia. Ketika saya datang ke Jakarta, saya ketemu dengan anak PA-nya. Jadi bapak PA, anak PA, cucu PA. Dan pada waktu dia sharing bagaimana dia mengajar, saya tertawa. Apa yang diajarkan saya, dia duplikat, saudaraku. Karena itu, cintailah perkataan Tuhan. Sebagai murid, engkau dan saya harus mencintai perkataan Tuhan. Kenapa? Hanya perkataan Tuhanlah yang bisa mengubah hidup kita untuk kita menjadi serupa sama seperti Kristus. Bukan perkataan yang lain. Terakhir, kesimpulannya. Entah kenapa saya dapat foto ini. Mudah-mudahan Bang Saud tidak tertawa. Tetapi tidak kebetulan. Hanya ini foto yang saya punya. Kesimpulannya. Menjadi murid Kristus adalah pilihan. Amin. Kalau saudaraku nggak keberatan di rumah masing-masing, kita katakan nomor 1, 1, 2, 3. Menjadi murid Kristus adalah pilihan. Relasi dengan Tuhan sewajarnya membawa dampak perubahan. Dan perubahan itu adalah ke arah Kristus. Tujuan pemuritan nggak lain nggak bukan. Kita berubah ke arah Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Maka orang lain pun berkomitmen melakukan firman Allah. Di dalam pasal 34 ayat 32, ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Karena Yosia mencintai firman Allah. Dan penduduk Yerusalem berbuat, apa dikatakan, menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Komitmen daripada Yosia yang hidup memperkenankan Tuhan. Komitmen dia untuk mencari Tuhan. Komitmen dia untuk menjauhkan berhala. Komitmen dia untuk memperbaiki rumah Tuhan. Komitmen dia untuk mencintai perkataan Tuhan. Akhirnya semua penduduk Yerusalem menuruti perjanjian Allah. Dan yang terakhir, pasal 35 ayat 26. Selebihnya riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang
sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan. Kiranya siang hari ini bukan sekedar informasi yang baik yang teman-teman orang muda dengar, tapi saya mau mengajak engkau, apapun keadaanmu, cintailah firman Allah. Serahkanlah masa mudamu. Kalau engkau hari dalam pemuridan hari ini, itu adalah pilihan. Jangan pilih yang lain. Buat keputusan, aku mau dimuridkan. Supaya kelak lewat hidupku, ada banyak orang yang akhirnya mengenal Kristus. Amin. Kita berdoa. Sambil kita menyiapkan perjamuan suci pada siang hari ini. Kita nyanyikan pujian sungguh besar. Sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita nyanyikan dari awal sambil saudara menyiapkan roti dan anggur. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, Dengarkan kata-katanya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari sampaikan nyanyian cintamu kepada Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh saya percaya Tuhan melawan engkau dimanapun kau berada. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Lawatlah anak-anak mudamu Tuhan, Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
Mari angkat roti yang ada di tanganmu. Saya percaya ketika kita menikmati perjamuan kudus siang hari ini dimanapun engkau berada, Dia memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan karena rohnya hidup. Demikianlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kau angkat itu adalah tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan. Sehingga engkau berharga, engkau mulia. Mari teman-teman, saudara-saudaraku orang muda, mari kita makan tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawanmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang kau pegang, ini adalah darah Tuhan. Darah yang suci, kudus. Darah yang mahal, yang menebus dosamu dan dosaku dan dosa semua umat manusia. Apa yang kau khawatirkan hari ini anak muda? Darah itu telah menebus engkau. Ketika engkau meminum darah ini, percayalah dia memulihkan semua aspek dalam kehidupanmu. Mari kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kalau enggak keberatan, mari angkat tangan kananmu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sungguh besar pengorbananmu, ucapkanlah syukurmu. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tuhan memberkati semua sahabat-sahabat Tuhan, orang-orang muda. Amin. Saya Dr. Ahmad Purwata, SPKJ. Ya kadang ada diare, ya di situ nggak enak badan. Ya kadang-kadang nggak, ya terutama strain yang terakhir ini tidak begitu jelas ya. Kadang-kadang ada yang jelas banget gejala ke arah COVID-nya, batuk, demam, pileknya ya. Pesan yang pertama yaitu terapkan protokol kesehatan ya, pakai masker kemana-mana, sering cuci tangan ya, jaga jarak ya, hindari kerumunan dan usahakan tidak bepergian kecuali sangat perlu ya. Demikian mungkin itu saja pesan saya untuk jemaat Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita lepas dari kesulitan ini dan semoga kita semua sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
bagaimana nih dengan warga Bapak di RW 5 ini Pak? Dengan ini bagaimana nanti salurkannya? Ada beberapa RT Pak? Ini sumbangan dari paguyuban gereja ini akan kami salurkan kepada 6 RT ya, yang memang kebetulan di RT 3 yang sangat terdampak secara ekonomi jauh lebih banyak karena ini kan daerah kompleks ya. Sedangkan di sini adalah di bantaran rel kereta api. Tentu saja sangat bermanfaat ya ini buat warga dan sangat terbantu. Mudah-mudahan dengan bantuan ini membawa kebaikan ya buat masyarakat maupun buat paguyuban gereja supaya sama-sama kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, makasih ya Pak RW ya. Tanya bagaimana Bu dengan keadaan warga di sini setelah menerima sumbangannya dari paguyuban baik dari gereja-gereja. Bagaimana Bu barang ini nanti kemana Bu Ibu sampaikan ini? Makasih Bu. Sampaikan ke masyarakat langsung, sebenarnya dipanggil bertahap gitu. Jadi untuk sembako ini mudah-mudahan nanti berlanjut. Gitu. Ya. Makasih ya Pak ya. Jadi apa aja Bu yang di warga ini yang dibutuhkan apa tuh Bu? Ya paling utama kan ya sembako. Sembako ya. Nah mengenai vaksin ini bagaimana Bu? Apakah sudah vaksin sudah bisa semua masyarakat menerima belum? Belum bertahap dari usia. Dari usia. Ya. Ya. Jadi kendalanya itu ya. Ya dari usia. Mungkin Pak Bambang gimana Pak Bambang lihat lingkungan ini Pak? Kalau dari vaksin itu sebenarnya wilayah RW 5 tuh nggak masalah. Itu bertahap, udah beberapa kali vaksin tahap 1, tahap 2 udah terlaksana. Nah, jadi intinya sekarang terima kasih kepada yayasan juga atas bantuan sembakonya itu. Mudah-mudahan sangat-sangat sekali bermanfaat buat warga RW 5, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, dan sangat-sangat terima kasih kepada yayasan yang telah membantu kepada langsung ke masyarakat. Terima kasih. Ya, makasih ya Pak Bambang sama Ibu RT ya. Jadi warganya sehat, jadi Amin, amin. imannya tumbuh, imunnya tumbuh jadi aman. Ya, amin. Makasih ya. Ya. Kebaktian kita sudah selesai, tapi ibadah kita adalah setiap hari. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani dengan baik dan luar biasa. Tuhan dimuliakan atas semua pelayanan saudara. Mari kita tutup dengan doa berkat. Terima kasih ya Tuhan untuk jamuan-Mu. Kami menikmati firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia.
Jumpai kami setiap waktu secara pribadi Tuhan, untuk hidup kami memperkenankan Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah melihat kesalahan-kesalahan kami, bahkan masa lalu kami. Engkau ingin membawa kami masuk terus dalam rancangan agung-Mu, rancangan mulia-Mu, supaya banyak orang muda mengenal Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hai orang-orang muda, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan firman Tuhan. Karena itu, terimalah berkat daripada Tuhan dimanapun kau berada. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Mari semua orang yang percaya katakan, Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.